Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah agama Islam tentang akhlak mulia dalam kehidupan. Materi mata kuliah agama Islam itu tentang akhlak mulia dalam kehidupan diampu oleh dosen Bapak Wahid Arsyad MPDI. Dan materi ini disusun oleh saya sendiri, Judi Pranata, dengan MPM 2020-464-03024 Universitas Muhammadiyah Priensewu. Berikut ini akan saya tampilkan layout materi yang akan saya bahas pada materi ini, yaitu yang pertama, satu, tentang pengertian atau perbedaan akhlak, moral dan etika. Yang kedua, tujuan dari akhlak. Yang ketiga, keutamaan akhlak mulia dalam kehidupan manusia. Yang keempat, macam-macam akhlak. Yang kelima, ruang lingkup akhlak. Yang keenam, akhlak mulia atau akhlakul karimah. Yang ketujuh, cara menumbuhkan akhlak pada diri seseorang. Yang kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang. Yang kesembilan itu tidak tolak ukur akhlak. Yang kesepuluh, sasaran akhlak. Baik, kita bahas materi yang pertama, itu satu, pengertian akhlak. Akhlak itu terbagi dalam tiga pengertian. Yang pertama itu pengertian menurut istilah, yang B kemudian pengertian menurut bahasa, yang C pengertian menurut para ahli. Yang A, pengertian akhlak menurut istilah. Kata akhlak menurut istilah itu khususnya dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat pada dan biasanya akan tercermin dari perilaku seseorang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat akhlak tersebut yang baik, maka juga akan memiliki perangai yang baik juga. Tapi juga sebaliknya, apabila seseorang memiliki perangai yang tidak baik, cenderung memiliki buruk, maka dia akan memiliki sifat tercela. Kata akhlak itu disebutkan dalam firman Allah pada ayat berikut ini, yaitu Inna hattamata ma'mu hal mafattakil kufran. Artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menggerakkan kepada mereka di akhlak yang tinggi, yaitu adalah mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Syad 46. Yang B, pengertian akhlak menurut bahasa. Menurut bahasa, secara bahasa, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab al-khuluq, yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Itu ya, menurut bahasa. Berikutnya, yang itu pengertian akhlak menurut para ahli. Di sini saya menemukan beberapa pengertian menurut para ahli. Itu ada 4 ahli yang menyampaikan pengertian akhlak. Yang menurut Ibnu Menurutnya akhlak ialah hal nafsu dan dari iyatan arfa ala afau man khafaru fil wala ruqyatan, yaitu ulat yang tertanam dalam diri seseorang atau jiwa seseorang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ya, menurut itu. Berikutnya, menurut Hamid Al-Ghazali, akhlak itu ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan masih tanpa memikirkan dirinya tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Tuh. Kemudian yang C itu pengertian menurut Ahmad
Mustafa. Dia mengatakan bahwa akhlak itu merupakan sebuah ilmu yang dirinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan yang itu kekuatan berpikir, eh, kekuatan murah hati, dan syahwat atau nafsu. Nah, kemudian yang gitu menurut Muhammad bin Ali Syekh Al-Juni, dia mengatakan bahwa akhlak itu merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk, tertanam kuat dalam diri manusia yang dasarnya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Diperkuat lagi dengan dikeluarkannya oleh Al-Ghazali pada surat Al-Qalam ayat 4, yaitu, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan dari hadis itu juga diperkuat dengan hadis ya, bahwa aku diutus hanya untuk mencampurkan akhlak yang mulia sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh alam berpatokan pada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak yaitu sikap atau perilaku baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan diperankan oleh seseorang tanpa disengaja atau tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Kemudian moral itu merupakan suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruknya yang dilihat dari sebuah tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok. Ya, jadi jelas ya kalau moral itu artinya tuh tradisi atau budaya seseorang itu. Etika, suatu ilmu yang mengaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia. Itu diutarakan oleh Daud Ali 2008. Sedangkan moral itu adalah suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruknya dan ukuran tradisi budaya yang dimiliki seseorang, sekelompok orang. Ya, jadi itu etika dan moral itu sangat berbeda dengan akhlak. Dan dapat disimpulkan bahwa akhlak berbeda. Akhlak itu berbeda dengan etika dan moral. Kalau akhlak lebih bersifat transendental karena berasal dari moral. Kalau akhlak itu lebih dan bersumber daripada Allah, makanya dan moral itu bersifat relatif atau dinamis dan nisbi karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui elaborasi manusia di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Jadi akhlak dan moral itu secara etika itu sangat berbeda ya kaitannya ya, walaupun dia memiliki karakter yang baik. Kemudian yang kedua, tujuan dari akhlak. Tujuan dari akhlak itu adalah bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya menjadi waktu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah sebagai pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak itu bertujuan untuk mengetahui perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat atau buruk, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Juga diriwayatkan oleh hadis yang berbunyi arba'an nawaitu, ditunjukkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya, dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang apabila baik maka baik pula adalah baik pula,
amalnya, dan apabila dia buruk, maka buruk juga amalnya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa hati adalah bagian terpenting dari tubuh manusia, sehingga apapun yang dilakukan oleh hati sejatinya sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Dalam hal ini dapatlah diibaratkan bahwa jasad itu bagaikan pemerintahan itu diri kita, sedangkan hati menjadi pusat pemerintahan. Itu ya, tujuan dari akhlak. Berikutnya yang ketiga, keutamaan dari akhlak. Keutamaan dari akhlak itu yang pertama, dapat ditimbangnya berat ditimbangnya di akhirat. Artinya, seseorang yang memiliki sifat terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat saat di akhirat. Apabila dia amalnya baik, maka dia timbangannya akan berat. Tapi kalau dia amalnya berat, buruk, maka timbangannya juga akan ringan. Itu Rasulullah SAW. Kemudian dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena seorang yang memiliki akhlak baik sudah pasti dia akan dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan memiliki akhlak baik, kita akan terlihat baik di mata Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian C, memiliki kedudukan yang tinggi. Artinya kedudukan kita di mata Allah itu sangat tinggi. Sifat terpuji kita yang baik kita itu membuat kita di mata Allah memiliki derajat yang tinggi dibanding kita memiliki sifat yang buruk atau tercela. Oleh karena itu maka kita diwajibkan untuk memiliki akhlak yang baik, yaitu akhlak mulia ya. Kemudian yang keempat itu adalah macam-macam akhlak. Akhlak itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu akhlak terpuji atau disebut juga sebagai akhlakul mahmudah dan akhlak tercela atau disebut juga sebagai akhlakul mahmudah. Yang akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah itu yaitu perbuatan baik terhadap Allah, semua manusia dan makhluk-makhluknya di dunia ini. Contoh akhlak terpuji itu seperti berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, berusaha membuktikan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. Kemudian memberikan sumbangan yang bermanfaat, meringankan beban hidup orang yang banyak. Kemudian membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Artinya itu ya contoh untuk akhlak terpuji. Kemudian akhlak tercela itu contohnya seperti berdusta, mengumpat atau menggunjing-gunjing orang, kemudian mengadu domba, itu hal yang tidak baik ya. Kemudian iri hati atau dengki, itu sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh manusia, yaitu akhlak tercela. Ruang lingkup akhlak itu ada 5 hal ruang lingkup, yaitu ada akhlak terpuji, akhlak pribadi, akhlak berharga, akhlak bersyukur bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak bernegara. Ini contoh dari ruang lingkup akhlak. Baik, kita bahas satu. Akhlak pribadi. Akhlak pribadi itu merupakan akhlak yang paling dekat dengan seseorang, yaitu dirinya sendiri. Maka dari itu, hendaknya seseorang itu harus menginsyaf dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendiri, pangkat kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi, karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Dengan semuanya itu manusia mempunyai kelebihan, dan dimanapun saja manusia mempunyai perbuatan baik. Akhlak berkeluarga. Akhlak ini yaitu meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat. Akan tetapi itu lebih diarahkan pada kewajiban orang tua terhadap anaknya, agar orang tua itu dapat mendidik anaknya memiliki akhlak yang baik, supaya dia tidak terjerumus dalam hal-hal yang bersifat negatif dan tercela ya, yaitu
Di sini orang tua itu memberikan pengarahan dan pendidikan kepada anak berupa ajaran-ajaran yang bijak, seperti itu. Kemudian yang C, akhlak bermasyarakat, yaitu akhlak yang berasal dari norma kesusilaan di masyarakat. Misalnya seperti contohnya, tetanggamu itu bersyukur jika orang tuamu bergembira. Akan tetapi, tetanggamu juga akan susah jika orang tuamu juga susah. Kemudian, tetanggamu itu menolong orang tuamu secara bersama-sama. Lalu, kemudian orang tuamu menerima pertolongan tersebut dan timbullah rasa kasihan di antara mereka, di antara tetangga antara satu dengan masyarakat lainnya. Itulah dimasukkan dengan akhlak bermasyarakat. Intinya tuh kita sebagai seorang itu harus memiliki cinta dan saling menghormati dan tolong menolong dalam bermasyarakat agar kehidupan menjadi aman, tentram dan damai. Itu akhlak beragama. Akhlak ini itu merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhan, karena itulah ruang lingkup akhlak yang sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan maupun secara horizontal, itu dengan makhluk Tuhan. Misalkan gini, kita diperintahkan oleh Allah itu untuk menaati semua perintahnya dan meninggali semua larangannya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, maka kita harus melaksanakan, karena jika kita tidak melaksanakan maka kita akan mendapatkan dosa. Karena itu merupakan wahyu dari Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk selalu melaksanakan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Itu ya contoh akhlak beragama. Akhlak bernegara itu adalah akhlak yang berasal dari kehidupan bernegara di lingkungan masyarakat. Misalnya seperti ini, mereka yang sebangsa dengan kita adalah keluarga masyarakat. Artinya itu satu bahasa ya. Kemudian mereka itu rela berkorban untuk kemuliaan tanah air kita. Mereka hidup maka kita juga hidup, mereka mati maka kita juga ikut mati, karena kita satu jiwa, satu negara, satu hati. Itu adalah akhlak bernegara. Artinya nanti kita tuh harus memiliki sikap untuk gini, mencinta tanah air ya, intinya di sini ya. Kemudian yang kedua itu akhlakul karimah dalam kaitannya dengan fungsi kehidupan. Akhlak yang baik itu atau akhlak adalah sebutan untuk akhlakul karimah. Akhlak ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena dengan akhlak ini kita bisa menyeimbangkan antara akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk pada perbuatan manusia ya. Maka ukuran dan karakternya itu harus dapat dipecahkan. Islam itu menerangkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak itu tuh harus mendapatkan karakter yang baik dalam masyarakat, karena akhlak ini tuh sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan akhlak ini maka kita akan memudahkan kita untuk berinteraksi satu sama lain di antara masyarakat ya. Makanya akhlak itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ayatnya juga dijelaskan oleh Allah SWT ya, di surat Al-Nahl 97, yang bunyinya seperti ini: man ba'atafaq wa taqafal yawaya min mataqa ja'amaya wa tarawali marafihil qawanida. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, akhlak itu menerangkan bahwa orang yang selalu melakukan akhlak mulia, maka mereka akan senantiasa memperoleh kehidupan yang baik, akan diberikan pahala yang besar berlipat ganda di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Dengan demikian maka orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Kemudian
ketujuh itu adalah cara untuk menumbuhkan akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Yang pertama, menurut Buaya Hamka, ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh manusia, antara lain yang pertama, memberikan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah SWT. Maka kita tuh harus memiliki hati yang bersih, karakter yang baik, akhlak yang mulia. Dengan hati yang bersih, maka manusia juga akan memiliki pikiran yang bersih, akan terhindar dari pikiran atau perbuatan-perbuatan yang baik dan akhlak yang tercela, gitu ya. Kemudian yang B, mempertahankan seluruh perintah dan larangan agama. Artinya, saat kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah, maka kita laksanakan. Kita disuruh meninggalkan larangannya, maka kita jauhi larangannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti sholat 5 waktu, maka kita harus laksanakan sebaik mungkin dengan menjauhi perbuatan tercela ya. Kemudian D, menegakkan persaudaraan di dalam Islam. Ini tuh ada kaitan dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu menegakkan persaudaraan di antara umat beragama Islam atau juga agama lain. Artinya, seorang manusia itu harus memiliki hubungan baik antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya agar terhubung hubungan yang baik di antara mereka. Kemudian yang E, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam setiap bertingkah laku. Artinya kita harus memiliki sandaran atau perwujudan seseorang yang dekat dengan manusia, yaitu Nabi Muhammad. Sebab beliau itu memiliki karakter dan selalu teladan yang dapat dicontoh oleh seluruh umat manusia. Ya. Kemudian yang kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang. Jadi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang pada umumnya, yaitu ada faktor intern atau faktor dari luar dan faktor ekstern, faktor dari dalam. Intern dari dalam, ekstern dari luar ya. Kemudian satu, ada untuk faktor intern, aliran nativisme. Aliran ini yaitu bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaannya yang telah terdapat pada waktu dilahirkan, itulah yang menentukan hasil pertentangannya. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan diri dalam bentuknya dan berupa kecenderungan, bakat, akal, dan jasa. Jika seorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, hal yang baik ya, maka dengan sendirinya orang tersebut juga akan menjadi baik. Itu menurut aliran nativisme. Berikutnya, aliran empirisme, yaitu bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk perbuatan di pendidikan yang diberikan. Jika penduduk dan pembinaan yang diberikan kepada anak baik, maka baiklah anak itu. Dengan demikian juga sebaliknya, aliran ini juga begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh di mana penduduknya mengarah menurut aliran ini, yaitu sangat berpengaruh dalam masyarakat ya, aliran ateisme ini. Karena itu jika anaknya baik maka baik, jika anaknya buruk maka juga akan buruk. Makanya aliran itu harus sangat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang C, aliran Konfenkinder, yaitu bahwa pembentukan akhlak itu dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Yang kecenderungannya itu ke arah yang baik yang ada dalam diri manusia dan secara itu melekat pada diri manusia. Itu juga dijelaskan dalam surat Allah ya, bisa dilihat di situ. Dan Allah meningkatkan diri
perut ibumu dan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Itu adalah tentang hadis Allah yang disampaikan menurut aliran ini ya. Artinya aliran itu tuh lebih ke arah penerapan ada pendidikan. Kemudian ke-9, tolak ukur dari akhlak itu sendiri. Maka kita harus mengetahui apa sih tolak ukur dari akhlak itu sendiri. Tolak ukur dari akhlak itu yaitu dijelaskan pada Al-Quran menetapkan bahwa akhlak itu tidak terdapat dalam akidah dengan syariah. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yaitu dari tadi itu akhlak itu dari akidah dan syariah. Artinya ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain ya. Artinya akidah itu sangat membutuhkan syariat, dibutuhkan oleh syariat, maka syariat juga sangat dibutuhkan oleh akidah. Jadi artinya itu mereka hubungan terkaitannya sangat erat di antara hubungan ini. Nah, tolak ukur akhlak itu dapat dilihat dari ketiga hal tersebut tadi. Oke ya. Berikutnya, sasaran akhlak. Sasaran akhlak itu terbagi ke dalam 3 hal ya yang saya temukan, yaitu akhlak terhadap Allah SWT yang pertama, yaitu landasan umum berakhlak terhadap Allah SWT adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji, demikian agung sifat itu yang semua makhluk tidak dapat mengetahui dengan baik dan benar. Sebelum memujinya dan bertasbih terlebih dahulu dalam arti menyucikannya. Jadi jangan sampai ya puji-pujian yang mereka ucapkan itu membuat kita menjadi lebih tinggi. Artinya kita tuh lebih besar kepala, itu intinya ya. Disebutkan pada Allah SWT pada ayatnya, yaitu Maha suci Allah dari segala sifat yang mereka sifatkan kepadanya, kecuali dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Demikian juga dijelaskan pada surat Asy-Syura 42 ayat 5, menetapkan dan para malaikat mensucikan sambil memuji, guntur mensucikan Tuhan sambil memujinya. Selanjutnya Al-Quran Surah Al-Isra juga menjelaskan 17 ayat 4 ya, menetapkan dan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih mensucikan Allah sambil memujinya. Itu menurut akhlak terhadap Allah. Kemudian akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia adalah Al-Quran itu menjelaskan perlakuan sesama manusia, baik berupa larangan seperti membunuh, menyakiti badan atau harta tanpa alasan yang benar. Juga termasuk menyakiti hati, walaupun di sini dengan memberi. Dijelaskan pada Allah soal Al-Baqarah ayat 263 ya. Artinya kita tuh harus berbuat baik kepada sesama dengan tidak melakukan hal-hal tercela, itu seperti dengan membunuh, menyakiti seseorang ya. Berikutnya yang ketiga, terakhir ini adalah akhlak terhadap lingkungan. Itu akhlak terhadap lingkungan manusia. Yang dimaksud dengan akhlak di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan ya, maupun berada di benda tak bernyawa. Pada dasarnya manusia itu sebagai khalifah. Kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan pembinaan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan untuk mengambil buah sebelum matang ataupun memetik bunga sebelum matang, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan proses yang sedang berjalan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Hal ini terhadap lingkungan sekitarnya, binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi miliknya, serta semua ini menyadari bahwa semuanya adalah milik Allah SWT. Makanya kita harus memperlakukan semua yang diciptakan Allah SWT di lingkungan kita ini dengan baik dan benar, dengan tidak merusak keanekaragaman yang ada di dalam lingkungan tersebut.
Jadi berdasarkan materi tadi ya, bahwa sasaran akhlak itu terbagi dalam 3 hal ya, sudah disebutkan tadi, bahwa terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap lingkungan. Oleh karena itu maka kita harus selalu berbuat baik. Jadi dapat disimpulkan dalam materi akhlak ini bahwa akhlak itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Dengan akhlak yang baik, maka manusia akan memiliki perangai atau perilaku yang baik. Begitu pula apabila manusia memiliki perangai yang buruk, maka manusia akan menjadi sifat yang buruk juga. Oleh karena itu, maka kita harus berbuat baik kepada semuanya. Oke, hari ini dua materi yang dapat saya sampaikan. Demikianlah presentasi saya mengenai materi akhlak mulia dalam kehidupan. Saya memohon maaf apabila dalam melakukan materi terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini ya. Kepada saya mohon ampun. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.